Menurut jenengan kegiatan penyuluh bulan Ramadan kepriye? Menganu majelis taklim ya libur, malah sholat tarawih kan pada nang omah. Ya, Pak. Ya, prinsip sebagai penyuluh, apalagi sudah termasuk ASN walaupun masih honorer, kita tetap mengacu pada protokoler secara kedinasan, kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak orang berarti memang harus diminimalisir. Jadi kalau kita melaksanakan kegiatan itu atas dasar himbauan dari pemerintah, walaupun itu memang kegiatan keagamaan tapi sudah melalui MUI, ya, saya kira itu adalah sikap yang paling bijaksana. Jadi melaksanakan tarawih di rumah itu saya kira juga dalam kondisi seperti ini kita harus tetap menggunakan protokoler bahasanya. Kalau kemudian di musola ada kegiatan, saya kira juga tidak apa-apa, tetapi anjuran kepada masyarakat memang dihimbau untuk tarawih di rumah. Sekalipun di musola ada, mungkin di masjid ada, tapi tidak terlalu banyak mengumpulkan jamaah. Ya, tapi menurut jenengan untuk anjuran ini oleh para kiai atau penyuluh perlu disampaikan ke masyarakat nggak? Jenengan di rumah aja sholatnya. Terkait dengan tugas penyuluh, tugas para kiai, saya kira sikap bijaksana itu tetap harus ditunjukkan. Kewajiban kita untuk memberikan rasa tenang lah. Jadi sikap tenang itu tidak kemudian ditunjukkan dengan harus ayo jamaah di masjid, tetapi himbauan pemerintah kita satu tetap dipegang. Kemudian ketika menyampaikan silahkan untuk tarawih di rumah. Bagi yang mungkin adalah jauh, kalau yang dekat mungkin di masjid, ya sepanjang tetap memenuhi ketentuan protokoler dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Pakai masker juga bagus itu, karena sampai saat ini kalau saya melihat memang masyarakat kita belum begitu pentingnya menjaga, karena sampai hari ini kalau kita belajar dari negara-negara yang sudah sangat parah wabahnya seperti Amerika, di Amerika Selatan, Ekuador, itu mau apa lagi? Tidak bisa dikubur malah. Iya, jadi jenazah itu sudah pokoknya menjadi sampah di mana-mana dan sangat menakutkan. Itu manusia gitu ya. Itu manusia. Nah, kalau kita belajar dari situ sebelum terjadi memang lebih baik. Jadi pencegahan itu lebih baik. Nah, di tengah-tengah ketakutan ini, pandemi ini juga memang di surat Al-Baqarah kalau tidak salah ayat 155 bunyinya di sana, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirish shabirin alladzina idza asabathum. Lanjutannya di situ kita diuji sebetulnya. Manusia itu diuji dengan ketakutan, kelaparan, tidak makan dan seterusnya, yang kembali itu sebetulnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini memang manusia sangat mungkin tidak terlalu ngopeni ibadahnya mungkin itu ya. Suruh dekat. Iya. Jadi manusia itu dihadapkan kepada ketakutan ketika sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Takut lapar, kelaparan baru dia takut. Ada penyakit, wabah
dia baru merasa takut kalau sudah mungkin di sekelilingnya atau di dalam salah satu keluarganya mungkin terjangkit. Kalau masih seperti ini, saya kira masyarakat kita memang perlu pendidikan, artinya perlu pendidikan, penyadaran yang setidaknya itu bagian dari tugas penyuluh. Bagian dari tugas penyuluh, kiai tetap sekalipun bahasanya ada orang yang tidak takut dengan corona, itu bicaranya orang yang belum melihat atau mungkin wawasannya belum melihat ke sana-sana, tidak tapi membuka pikiran atau membuka hati gitu ya. betul. Jadi kalau kiai mungkin sudah melihat, oh ya betul, pasti akan menyikapi dengan bijaksana. Kita Kayaknya lihat tapi kiai seperti itu masih banyak ya, tapi gitu. di desa kita kan ragam pola pikir kiai yang saya tidak menganggap mereka itu tidak memahami, tetapi memang mereka lebih yakin dengan bahasanya daf'il bala, amaliyah mujahadah. Padahal amaliyah mujahadah itu ada atau tidak harus senantiasa diamalkan, apalagi kalau sedang ada. Ini bagian dari sebetulnya butuhnya itu ketika sudah darurat, apa memang kita istiqomah, memang sebuah kebutuhan. Apalagi sekarang itu para perantau khususnya di desa saya misal itu udah tiap hari hampir kedatangan satu itu kan ODP semua gitu Pak Kopi. Apalagi Jumatan tetap jalan dan mereka suruh di karantina di rumah juga malah jalan-jalan. Ini kita juga sebenarnya harus lebih waspada, ini mendekati musim mudik juga. Ini salah satu yang mungkin susah untuk diantisipasi. Jadi orang yang tidak paham dan tidak istilahnya, dia tidak merasa dirinya itu membahayakan bagi orang lain. Jadi orang-orang yang selama ini merantau, mestinya mereka sadar kalau saya pulang mungkin saya kebal, tapi keluarga nggak tahu kebal apa tidak. Jadi kalau misalnya dia pulang kebetulan terpapar, kemudian berkomunikasi atau bersentuhan langsung dengan keluarga, yang bahaya itu sebetulnya mungkin bukan bagi dia tapi bagi orang lain, yang ini lebih penting. Dia udah bersama corona terus mungkin sudah kebal bersama corona sehingga merasa tidak apa-apa, tetapi bagi orang lain anaknya sangat membahayakan karena tidak semua orang punya imun yang mungkin sama kebalnya. Iya. Baik, berarti menurut jenengan juga kalau kegiatan tarawih itu memang kalau kita yang di bawah Kementerian Agama itu baiknya kadang-kadang ke masjid musola atau kita tiap hari tarawih di masjid atau musola Pak Taufik? Saya kira memang persoalan di masyarakat itu tarawihnya itu mereka semangat untuk mematuhi, sebetulnya juga mungkin semangat sebetulnya, artinya mereka punya kesadaran, tapi solusinya itu mereka harus melaksanakan tarawih tidak sendirian. Kalau mereka melaksanakan tarawih sendiri itu yang berat, artinya berat untuk jamaah itu kan dalam rangka semangat, karena ada kebersamaan. Ketika mereka tidak jamaah di rumah memang berat. Apalagi yang tidak bisa jadi imam itu ya. Iya. Jadi kalau mungkin masih bisa diantisipasi itu barang 3 keluarga mungkin dengan satu tempat, tetapi menggunakan tetap jarak bisa diatur dengan masker tetap, dan mereka tetap bisa sholat tarawih, tapi tidak kemudian harus memaksakan diri jamaah rame-rame di masjid seolah-olah memang tidak takut dengan pandemi ini. Baik, mungkin bagi masyarakat yang melihat tayangan ini barangkali ada sedikit pesan, mungkin tidak sempat melihat di televisi ataupun tidak sempat mendapatkan pesan dari kiainya, mungkin ada pesan buat mereka Pak?
Ya, baik untuk masyarakat khususnya umat Islam dan umumnya adalah warga Indonesia. Mari kita bersama-sama. Kalau melawan saya kira tidak, bahasanya terlalu frontal ya. Siapa yang bisa melawan kalau misalnya ini sebuah musibah, kan begitu. Jadi ini sebuah ujian, tetapi kita harus pandai mensikapi. Salah satunya adalah senantiasa mematuhi himbauan anjuran dari pemerintah yang di sana sudah menggunakan dasar yang jelas, artinya paham dengan kebutuhan kesehatan. Misalnya aturan kesehatan harus cuci tangan, harus sering wudhu, harus menjaga jarak, harus masker, senantiasa menjaga kebersihan, itu yang sangat penting. Jadi himbauannya ikuti himbauan dari pemerintah, khususnya dari Dinas Kesehatan ini. Jadi Dinas Kesehatan memberikan himbauan ini, saya yakin tujuannya adalah hal yang paling ringan. Seandainya ini dilaksanakan kemudian berhasil, itu adalah biaya yang paling murah. Biaya yang paling murah. Tidak mungkin ketika sudah terpapar kemudian banyak menjadi korban, ini akan meringankan, tapi justru mempersulit. Semakin banyak yang sadar dengan pentingnya menjaga kebersihan, mematuhi himbauan dari pemerintah, dinas terkait, dinas kesehatan khususnya, ini akan sangat membantu dan semakin meminimalisir tingkat penyebaran COVID-19 di negara kita, di lingkungan kita. Intinya itu saja. Baik, terima kasih Pak Tulik atas ilmunya. Semoga bermanfaat bagi masyarakat semuanya. Amin, Allahumma amin. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.